Yuk guys, nih lagi baru juga coy. Tapi gue ketemu temen, dia kenapa ya? Coba kita samperin ya. Mbak, kok bisa banget? Kenapa? Ini tiba-tiba di HP gue ada transaksi nggak jelas gitu. Lah, kok bisa? Soalnya tadi gue kan transaksi ke teman gue, karena gue mau beli sepatu. Terus dia tuh minta data-data gue gitu, terus gue kirim. Jadi nggak tahu deh, tiba-tiba tuh kayak ada transaksi yang nggak jelas gitu di HP gue. Lah, laporin aja mbak. Emang bisa? Bisa lah, karena dalam era digital saat ini, menjaga keamanan data pribadi konsumen menjadi tantangan bagi produsen dan konsumen. Perlindungan data pribadi konsumen adalah upaya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi yang diberikan konsumen saat berinteraksi dengan produsen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebelum masuk ke dalam intinya, kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan data pribadi. Data pribadi menurut pasal 27 tahun 2022, yakni data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Data pribadi dibagi menjadi dua, yakni bersifat spesifik dan umum, di mana bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sebagai produsen, kita harus bertanggung jawab dengan menyimpan data secara aman, menggunakan enkripsi dan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data konsumen. Sebagai produsen juga, kita harus melakukan transparansi data, di mana kita harus menjelaskan bagaimana data konsumen akan digunakan di dalam sistem kita. Jika kita sebagai konsumen, kita harus memahami kebijakan privasi yang dilakukan oleh produsen. Kita harus memahami bagaimana data kita akan digunakan oleh produsen. Kita juga harus menjaga kerahasiaan dengan tidak membagikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak berwenang. Dampak jika data tidak dijaga dapat menyebabkan pencurian identitas untuk melakukan tindakan yang kurang baik seperti pemalsuan dokumen ataupun pinjaman online. Data yang tidak dijaga juga dapat mengakibatkan kerugian finansial yang akan merugikan kita sendiri. Hal yang harus kita lakukan jika data kita terjadi kebocoran, yakni memeriksa laporan kredit dan perhatikan transaksi yang mencurigakan. Dan jika terjadi kebocoran, maka segera hubungi pihak yang berwenang. Dalam hal ini polisi. Dan kita juga harus meningkatkan keamanan data kita dengan melindungi data yang sensitif dan belum dijarah oleh pelaku. Hukuman bagi penjual data privasi menurut pasal 32 ayat 1 itu dapat paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Kesimpulannya, menjaga keamanan data pribadi konsumen adalah tanggung jawab bersama antara produsen dan konsumen. Pemerintah juga telah meningkatkan berbagai peraturan untuk melindungi privasi data. Dengan mematuhi tanggung jawab masing-masing dan memanfaatkan solusi yang ada, kita dapat mencegah dampak negatif dari kebocoran data pribadi. Sudah paham? Oh gitu. Tapi lo bisa nganterin gue gak? bisa. Yuk. Yuk. Dudut.